Kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Allah kami, penguasa langit dan bumi, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Allah yang sudah menolong dan menyelamatkan, melindungi bahkan memberkati keluarga kami. Kini kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, membawa pujian penyembahan kami. Dan itu sudah kami persembahkan kepadamu Bapa. Saat ini berbicaralah Engkau kepada kami melalui firman-Mu. Hamba-Mu sebagai saluran kebenaran hari ini, urapi dan layakkanlah Tuhan. Supaya setiap perkataan yang keluar dari bibir lidah hamba-Mu, semua kata-kata yang dikenan oleh Tuhan. Urapi dan berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, dan kami menyambut firman Allah. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian, umat Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Kita sudah memasuki minggu yang ketiga di bulan keluarga ini. Firman Tuhan hari ini, saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, berjudul Sentuhan Kasih. Nah, saudara yang terkasih dalam Kristus, firman ini hendak mengajarkan dan mengingatkan kita supaya kita mengalami hangatnya kasih mesra dalam keluarga kita. Mengalami hangatnya, indahnya kasih mesra dalam keluarga kita. Kembali saya mau menyuarakan dari mimbar ini, pelihara keluargamu. Keluarga sekali lagi adalah lembaga yang sangat berharga di mata Tuhan selain gereja. Itu sebabnya siapapun kita yang ada di dalam keluarga itu, tidak ada yang boleh putus asa dan berkata, aku sudah capek. Segala daya upaya sudah saya usahakan, tapi tidak berhasil. Kabar baik hari ini, masih ada harapan. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus, mengalami hangatnya kasih mesra dalam keluarga itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi setiap anggota keluarga. Dan itu akan memberikan satu pengalaman yang sangat berharga, yang sangat berkesan sepanjang hidup keluarga itu. Kalau boleh saya tanyakan hari ini, ketika saudara masih anggota keluarga dari orang tua, bagi yang sudah berkeluarga, dan bagi yang belum berkeluarga, yang masih bersama dengan keluarga, saya mau tanya, sampai hari ini kenangan indah apa atau kenangan indah seperti apa yang saudara tidak bisa lupakan sampai hari ini di tengah keluarga itu? Saya bicara indah, jangan bicara yang lain dulu. Sekarang kita sudah menjadi bapak, menjadi ibu. Kalau boleh menoleh sedikit ke belakang, ketika kita berperan sebagai anak di tengah keluarga bersama orang tua kita, lalu kenangan apa yang tidak bisa Bapak Ibu lupakan? Indahnya kenangan itu, hangatnya kasih mesra, dan tidak bisa terlupakan sampai hari ini. Saudaraku sekalian, kalau ini terjadi,
Maka semua anggota keluarga diharapkan saling menyayangi, menghargai, mendukung satu sama lain dengan ketulusan hati. Kasih mesra dalam keluarga itu Bapak Ibu Saudara-saudara terlihat dalam saling, di mana kita saling mendengar satu sama lain, mendengar anggota keluarga. Memahami mereka, menghargai perbedaan yang ada di tengah-tengah keluarga kita. Karena anugerah Allah besar bagi kita, tidak pernah ada yang sama. Berapa anak saudara, seperti itulah ya indahnya, atau seperti itulah hal-hal yang harus kita pikirkan. Maka kalau boleh dikatakan tidak ada kunci pas untuk keluarga. Apa maksudnya? Berapa anak saudara, sebanyak itulah kuncinya. Setuju bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah berkeluarga? Berapa anak kita, sebanyak itulah kunci yang harus kita pakai, yang harus kita gunakan untuk mendidik, membesarkan semua anggota keluarga kita. Namun saudaraku sekalian yang terkasih dalam Tuhan, keluarga yang penuh kasih, yang menjadi dambaan setiap kita, seharusnya terus berusaha mengajarkan nilai-nilai. Sampai saat ini terus dikajarkan. Mengajarkan nilai-nilai seperti kerendahan hati. Mengajarkan kepada mereka pengampunan. Mengajarkan kepada mereka sabar dan bertanggung jawab. Saudara, sekali lagi jangan sampai ada anggota keluarga kita yang kehilangan kasih mesra, yang kehilangan sentuhan kasih. Itu sebabnya juga keluarga itu adalah tempat kita belajar mengasihi. Mengasihi antara satu dengan yang lain. Mengasihi abang, mengasihi kakak, mengasihi adik, mengasihi orang tua, istri dan suami. Di tengah keluarga lah kita diajar untuk membenci apa yang jahat, menjauhkan apa yang tidak boleh dilakukan. Itu sebabnya sekali lagi saudara, ingat baik-baik. Sekali lagi ingat baik-baik. Keluarga adalah anugerah yang harus kita syukuri dan jaga dengan baik. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar beberapa kebenaran yang bisa kita lakukan untuk menciptakan dan menjaga supaya kehangatan kasih mesra, sentuhan hati, sentuhan kasih, sentuhan sayang nyata di tengah keluarga kita. Bagaimana caranya? Mari kita belajar bersama-sama. Hal yang pertama saudara-saudara, untuk menciptakan kehangatan kasih mesra dalam keluarga kita adalah yang pertama, komunikasi yang terbuka. Komunikasi yang terbuka. Kolose pasal 4 ayat yang ke-6 berkata begini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar. Sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Memang ayat ini saudara-saudara ditujukan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose. Tetapi saya percaya ayat ini juga punya maksud dan penekanan baik kepada kelompok
tapi juga kepada individu atau perorangan. Bicara mengenai kata-kata, itu bicara mengenai komunikasi. Saudara-saudara, komunikasi yang terbuka itu adalah proses di mana kita saling berbagi informasi, berbagi gagasan, berbagi perasaan secara jujur, tanpa ada rintangan, tanpa ada hambatan yang berarti. Sekali lagi saudara-saudara, komunikasi yang terbuka itu artinya suatu tindakan di mana kita saling berbagi informasi. Kalau seorang suami misalnya ada masalah di pekerjaannya, dia beritahu kepada istrinya untuk didoakan paling tidak. Ada persoalan yang dihadapi oleh istri di tengah pekerjaannya, dibicarakan. Ada masalah yang dihadapi oleh anak-anak di luar atau di sekolah, di tempat kuliah, bahkan di tempat kerjanya, dibicarakan bersama orang tuanya. Tidak dia tanggung sendiri. Dia tidak pikul sendiri beban itu. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, dalam komunikasi yang terbuka, yang seharusnya tercipta dan ada di tengah keluarga kita, maka setiap orang yang ada di tengah keluarga kita akan merasa nyaman untuk mengungkapkan pendapatnya, untuk mengajukan pertanyaan, untuk mencari pemahaman yang mendalam, sehingga terciptalah suasana dalam keluarga yang saling mendukung dan saling membangun. Nah, oleh sebab itu saudaraku yang terkasih dalam Kristus, betapa pentingnya kita untuk memiliki komunikasi yang terbuka antara anggota keluarga. Jangan biarkan anakmu stres sendiri, memikul bebannya, memikul masalahnya. Maka sangatlah baik seorang ayah berkata, apa masalahmu? Nah, karena kulihat hari-hari ini, belakangan ini agak lain gayamu. Beda dengan hari-hari sebelumnya. Dilihat anaknya sekarang sering murung, sering melamun. Sebelumnya dia ceria. Lalu dia mulai tanya, walaupun barangkali tidak langsung berkata, ada masalahku Pak. Biasanya dia akan bilang, gak ada. Gak ada apa-apa, baik-baik saja aku. Tapi orang tua yang mengerti anak-anaknya, dia lihat lagi, oke lah kalau gak ada. Tapi lalu diamati lagi, lalu ada masalah ternyata. Lalu disitulah peran seorang orang tua, ayah dan ibu terhadap anak-anaknya untuk membuka komunikasi yang baik. Maka untuk membangun sebuah komunikasi yang baik, terbuka dan benar, saudara-saudara, kita dituntut untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Memberi waktu bagi mereka untuk menceritakan, di mana kita mendengar dengan penuh perhatian ketika ada anggota keluarga kita berbicara. Dan oleh sebab itu juga hari ini aku sampaikan padamu, hai anak-anak, jangan engkau tertutup pada orang tuamu. Kasih tahu. Misalnya engkau sedang tertarik dengan seseorang, beritahu kepada orang tuamu. Aku tertarik dengan seseorang, jatuh hati, jatuh cinta kepada seseorang. Kalau orang itu dikenal oleh orang tua kita, maka dia akan berkata boleh, atau dia akan berkata kalau boleh pikir ulang. Ya, coba pikir ulang dulu. Kalau itu tidak dikenal, maka anak itu pun akan disuruh memperhatikan ulang, memikirkan ulang. Itu namanya, saudara, komunikasi yang terbuka.
Sehingga ketika ada masalah di antara mereka, dengar baik, maka setiap anggota keluarga tidak merasa bahwa dia memikul bebannya sendiri. Anak merasa ternyata papa dan mamaku pun peduli terhadap aku. Itu kasih mesra. Itu sentuhan kasih. Ternyata ketika aku ada masalah, istriku juga berkata, tetap yakin, tetap percaya, kita berdoa. Dia akan merasa nyaman dengan itu. Dan sebaliknya. Oleh sebab itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita dituntut untuk saling berbagi pikiran, perasaan, pengalaman, membantu kita untuk memperkuat emosional, memperkuat suasana, hubungan batin di antara setiap anggota keluarga. Jadi langkah yang pertama saudara-saudara, supaya kita menikmati hangatnya kasih mesra, sentuhan kasih di tengah keluarga kita, bangunlah komunikasi yang terbuka. Yang kedua, hal yang kedua adalah menghargai dan menghormati. 1 Petrus pasal 2 ayat 17. Hormatilah semua orang. Sekali lagi, hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah, hormatilah kaisar. Saudaraku sekalian, menghargai dan menghormati itu merujuk pada sikap dan tindakan positif untuk menunjukkan penghargaan, penghormatan terhadap setiap anggota keluarga. Coba saudara pikir sampai hari ini, apa yang pernah saudara hargai di tengah keluarga kita? Apa yang pernah Bapak katakan memuji seorang anak karena sesuatu yang Bapak lihat itu luar biasa, lalu saudara hormati dan hargai. Ayo ibu, apa yang dikerjakan, dilakukan oleh seorang putrimu, ya anak perempuanmu, gadismu, lalu engkau berkata, hebat kau, luar biasa. Penghormatan dan penghargaan itu perlu. Apalagi itu memang layak untuk dihargai, layak untuk dihormati. Orang tua harus memberi penghormatan, penghargaan. Kalau ada karya seorang suami, dilihat oleh istri, dibilang bagus, Pak. Tapi jangan bilang bagus padahal tidak bagus. Ada karya istri, suami bilang bagus. Kalau memang itu bagus. Tapi kalau tidak bagus, jangan bilang bagus. Ya mungkin akan diperbaiki dan akan dibuat yang lain. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, menghargai berarti mengakui. Mengakui kepentingan, mengakui keberhasilan, mengakui kontribusi atau sumbangan setiap anggota keluarga kita. Menghormati itu juga berarti memberikan penghargaan yang pantas kepada setiap anggota keluarga kita. Ini kadang-kadang sekarang di tengah keluarga orang sudah buang ini, sudah kesampingkan ini. Kenapa? Karena terlalu sibuk, semua orang punya urusan sendiri-sendiri. Suami sibuk, istri sibuk, anak pun sibuk. Memang kita ada di zaman teknologi canggih. Tapi ingat khotbah minggu lalu. Teknologi canggih itu membantu kita untuk mempermudah pekerjaan kita. Tapi jangan biarkan teknologi canggih merusak, menggerogoti kasih di tengah keluarga. Saya ulang sedikit.
Handphone salah satu, kita bersyukur untuk orang yang menemukan itu. Mempermudahkan. Kita bisa komunikasi di mana mama, di mana papa, di mana kau anakku, di mana. Semua orang tahu dalam waktu sekejap. Tapi ada sisi negatifnya. Orang jadi egois. Sekali lagi. Orang menjadi egois, ini sebuah tantangan. Egoisnya apa? Sibuk dengan itu dan mengabaikan orang lain. Itu orang tua pasti tahu. Ketika engkau panggil dia, tidak merespon. Dan 100% dipastikan dia dengar. Dia dengar tapi tidak merespon. Tapi sekali lagi, saya harus bilang pada diri, kemajuan teknologi harus disyukuri oleh kita. Sebab itu mempermudah kehidupan kita. Tapi sekali lagi, segala sesuatu yang ditemukan oleh manusia, sekalipun itu mempermudah semua operasional hidup, jangan sampai dan jangan biarkan itu merusak hubungan kita dengan Allah. Saudara, saling menghargai, saling menghormati satu sama lain di tengah keluarga kita, itu adalah salah satu kunci dalam membangun hubungan keluarga yang hangat. Sekali lagi saya harus katakan ulang kalimat pertama di bulan ini. Biarlah setiap anggota keluarga kita pulang ke rumah karena tidak menemukan sesuatu di luar sana yang tidak ada duanya dan bandingannya di tengah keluarga. Jangan kebalikannya. Di rumah ini sudah seperti neraka. Lalu dia keluar, dia lari dari rumah untuk mencari kenyamanan dan ketenangan di tempat lain. Siapa bisa melakukan itu? Semua orang bisa lakukan. Istri juga ada yang kabur dari rumah. Karena suami merasa di keluarga seperti neraka, bro. Suami pun lari dari rumah. Anak-anak pun kabur dari rumah. Lalu siapakah yang ada di rumah? Tinggal kucing dan anjing. Oh, semoga ini tidak terjadi Bapak, Ibu. Tapi biar anak kita bilang, aku cepat pulang dari kampus, pulang dari pekerjaan. Kenapa? Ada tekanan di sana. Langsung dia pulang ke rumah. Karena di rumah dia temukan kehangatan itu, sentuhan kasih itu. Kebenaran ini juga mengajarkan kita supaya kita menghargai pendapat dan perbedaan di setiap anggota keluarga kita. Dan ketika kita bicara mengenai menghargai dan menghormati, mari kita belajar bersama-sama untuk memberi apresiasi penghargaan atas kontribusi atau usaha mereka dalam hidup mereka sehari-hari. Bagus kerjamu, kasih sesuatu. Kasih penghargaan. Penghargaan itu bukan harus bersifat materi. Tapi penghargaan itu juga paling tidak sentuhan kasih dan berkata, hebat kamu. Luar biasa. Jadi itu yang kedua, untuk kita menikmati kasih mesra, sentuhan kasih di tengah keluarga kita. Wujudkanlah dengan cara saling menghargai dan menghormati. Yang ketiga, haleluya, yang ketiga adalah mengupayakan, mengusahakan, menghadirkan, yaitu satu momen berkualitas bersama. Momen itu waktu, momen itu saat-saat indah. Ini yang saya tanya tadi di awal khotbah. Walaupun mungkin kita tidak bilang momen kualitas bersama, tapi pernah kita mengalami itu di tengah keluarga itu, membekas sampai sekarang. Mazmur 133 ayat yang pertama. Sungguh alangkah baiknya dan indah apabila saudara-saudara berdiam
bersama dengan rukun. Coba saudara lihat gambar itu. Anak-anak, istri, suami, sama-sama merendah di hadapan Allah. Itu salah satu momen berkualitas bersama. Sekali lagi saudara, bicara mengenai momen berkualitas bersama, bukan sendiri. Hati-hati dengarnya, bukan sendiri. Kalau sendiri itu kurang bagus. Suami kabur dari rumah, dia pergi ke kafe sendiri di sana. Minum kopi dia sendiri di sana, minum jus dia sendiri di sana. Istri tahu, kau buat begitu, aku juga bisa. Dia pergi, dia buat fotonya di statusnya. Dia bilang, kau buat begitu, aku juga bisa. Dibaca suaminya. Dan dibaca oleh anak-anaknya. Anaknya juga bilang, papa buat begitu, mama buat begitu, aku juga bisa. Dia pergi, dia di kafe satu, di kafe yang lain, dibuat statusnya. Bukan sendiri, bersama. Momen berkualitas bersama itu bicara pada waktu yang dihabiskan bersama-sama oleh setiap anggota keluarga. Dan saudara pasti bilang ke saya dalam hati, tidak mungkin lagi ini bisa dilakukan, Pak, karena ini sudah sangat sibuk manusia sekarang. Sekali lagi, memang. Tapi bagaimana kita berusaha? Bukan harus bicara mengenai tempat-tempat yang mahal, biaya-biaya yang mahal. Ayo Pak, memang ekonomi kita pas-pasan cukup. Tapi ini perlu tercipta. Memberi waktu yang bermakna, yang menguntungkan. Supaya apa saudara? Kita bisa fokus bicara sesuatu yang indah di sana. Jangan ada yang langsung berkata tak mungkin lagi nih Pak. Masih bisa. Sediakan waktu khusus untuk melakukan kegiatan bersama sebagai keluarga. Sesibuk apapun Bapak Ibu, usahakan makan bersama di rumah. Walaupun tidak bisa tiap hari. Karena kesibukan tadi. Tapi jangan sampai sama sekali diabaikan. Bagaimana kita saudara-saudara menyediakan waktu khusus yang sangat berharga, yang berkesan bagi anak-anak kita? Wah, gampang itu. Oke, makan malam bersama. Dari kesibukan suami, kesibukan istri, kesibukan anak-anak, apalagi sudah bekerja. Ditanya, minggu ini kapan ada waktu? Mama pulang cepat, lebih cepat, papa pulang lebih cepat, anak-anak pulang lebih cepat. Kapan? Disepakati. Oke. Adanya hanya hari Rabu. Oh semua setuju? Iya. Maka di hari Rabu itu kalau tidak bisa keluar minimal di rumah tapi makan bersama. Dinaikkan atau dibuat menu khusus di malam itu yang tidak seperti biasanya. Sekali lagi bukan bicara soal mahalnya. Doa bersama. Bila perlu juga, nah saudara akan bilang sama saya, Bapak enak aja ngomongnya. Uang dari mana jalan-jalan rekreasi bersama. Tapi sekali lagi keluarga itu mahal. Pak, Bu, keluarga itu mahal. Sekali lagi keluarga itu mahal. Itu sebabnya kenapa Bapak berjuang mati-matian bekerja. Saya mau tanya, kenapa? Mempertahankan keluarga kan? Kenapa ibu berjuang mati-matian? Bukan untuk dirimu sendiri. Untuk mempertahankan keluarga. Supaya ada kecukupan. Kalau tidak bisa kelimpahan, minimal kecukupan di tengah keluarga. Diusahakan. Oke, usahakan sebelum bulan ini selesai. Tolong ciptakan ini sekali saja kalau tidak bisa terus menerus.
satu bilang enak ya, bapak ibunya dengar, bapakku nggak dengar, ibuku nggak dengar. Nanti kalau ku bilang ini sama mamaku dibilang, kali kau. Aduh, habislah kau. Makanya saya, kenapa orang tidak tidak besar rasa ingin tahunya. Harusnya kan kita ini bangun rasa ingin tahu. Bulan ini bicara mengenai bulan keluarga, ada apa ya? Karena setiap bulan 6 kita udah bicara. Apalagi yang mau dibicarakan bulan ini? Minimal seperti itu. Indah Pak, sekali lagi indah. Tidak harus ke restoran mahal. Di warteg pun bagus. Tahu warteg? Nggak ada warteg di sini ya. Ya Pak kamera, warteg itu warung Tegal. Oke, makan di tempat sederhana. Siapkan dulu uang untuk itu. Tapi dari rumah sudah dikasih batasan. Supaya jangan sampai kita pulang memalukan. Kasih batasan. Jadi artinya kita makan bersama, maksimal pengeluarannya sudah dikasih tahu. Jadi seseorang hanya bisa makan sekian. Artinya jatah sudah diberitahu. Maksimal 75.000 per orang. Tidak lebih, kurang lebih bagus. Lalu dihitung kita ada sekian orang, lalu dia pergi. Tahu saudara, kalau momen-momen ini dilakukan akan membantu memperkuat ikatan keluarga dan menciptakan kenangan yang berharga, sentuhan kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu masih pernah berdoa bersama keluarga? Puji Tuhan. Haleluya. Radit lihat bapaknya. Cara melihatnya itu dua hal yang terjadi. Yang pertama, hebat bapakku ini. Pantasan diajaknya ini kami berdoa tiap hari. Karena dengar khotbah seperti ini. Itu bisa tatapan pertama. Yang kedua, nah dengar itu Pak. Dengar itu. Bisa itu. Lalu yang manakah yang dimaksud? Biarlah kita tanya pada yang bersangkutan. Haleluya. Yang terakhir, yang keempat saudara. Oke ya, sekali lagi siapapun kita pasti merindukan sentuhan kasih. Kemesraan di antara anggota keluarga. Yang keempat, memberi dukungan emosional. Saudara bicara emosional, jangan saudara pikir itu marah. Oh emosional berarti marah, berarti kita harus dukung kalau papa marah. Kita harus dukung kalau mama marah. Kita harus dukung kalau anak-anak marah. Enggak. Jangan diterjemahkan emosional itu selalu negatif. Emosional itu perlu, emosi itu bagus. Tapi ada yang positif, ada yang negatif. Kenapa saudara sampai bisa menyanyi sampai melompat-lompat? Itu karena emosi juga. Kenapa saudara diam saja? Orang nyanyi, orang berdiri, saudara diam saja. Itu emosi juga. Nah, kita baca dua ayat referensi firman Allah, Amsal 17:17. Seorang sahabat mengasihi setiap waktu. Seorang saudara dilahirkan. Nah, ini berbeda dengan terjemahan sebelumnya. Di terjemahan sekarang itu dibuat seperti ini. Seorang saudara dilahirkan untuk waktu susah. Roma 12:15. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Dan menangislah dengan orang yang menangis.
Nah, dua ayat ini sebenarnya bicara mengenai hubungan. Emosional itu bisa emosional bahagia, bisa juga emosional yang sedih. Saudara-saudara, memberi dukungan emosional itu artinya suatu tindakan di mana kita melibatkan diri untuk memberi perhatian. Saya ulang. Di mana kita melibatkan diri untuk memberi perhatian, memberi pemahaman, memberi dukungan kepada setiap anggota keluarga dalam menghadapi emosi negatif, dalam menghadapi tantangan, juga dalam menghadapi kesulitan. Dengan kata lain, kita menunjukkan rasa atau sikap empati, mendengar dengan penuh perhatian, menyampaikan dukungan untuk menguatkan dia. Saya tinggal kelas, Pak. Kata anak pulang dari sekolah. Lalu apa responmu, Bapak Ibu? Ayo. Dia pulang, tinggal kelas. Dan semangat dia bilang, sekali lagi tinggal kelas, Pak. Lalu apa tindakan kita? Ini namanya dukungan emosional. Oke. Apakah saudara ungkapkan sesuatu yang lain? Memang kau anak bodoh. Lalu anaknya bilang, Papa lebih bodoh. Karena aku pernah lihat rapor Papa di lemari. Ternyata Papa pernah tinggal kelas 2 kali. Aku baru sekali. Berarti Papa lebih bodoh dari aku. Itu kan pernah ada kisah lucu itu ya. Pernah ada kisah lucu itu ditunjukkan. Dia lihat raport. Jelek sekali. Mamanya bapaknya marah-marah. Marah sekali dia. Karena dilihat angka jelek di raport itu. Lalu gurunya lain, kenapa kau? Gak apa-apa. Dilihat raportmu. Raportmu yang kau pegang itu. Bukan. Ini raport Papa. Dan bapaknya lihat benar juga tuh. Rupanya yang dibuka-bukanya itu bukan raportnya. Raport bapaknya. Dan dibilang anaknya begitu bodohnya. Ternyata sekali lagi Papa lebih bodoh. Karena yang dibuka itu bukan raport dia. Itu raport bapaknya dibuka, diambil dari lemari, lihat-lihat. Tapi bapaknya lihat. Langsung tertuju matanya kepada angka yang jelek itu. Lalu anaknya dimaki-maki habis. Dan berkata, bodohnya kau luar biasa. Anaknya diam saja. Hanya berpikir, apa yang mau kubilang ya. Dan terakhir dia pikir, ini bukan raportku. Ini raport Bapak. Dia lihat. Yo, benar juga. Haleluya. Makanya hati-hati. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Oke ya. Ya. Jadilah sumber dukungan emosional bagi anggota keluarga. Iya, ini lebih berperan kepada orang tua terhadap anak. Saya akan memuji anak saya kalau saya bilang bagus. Dan memang saya puji. Di depan saudara juga pernah saya puji Christopher. Mana dia? Enggak dengar ya? Oh, ada di sana. Saya bilang kau hebat. Saya terpesona melihat kau bermain. Kok jago kau ya? Memang dia bagus menurut saya, makanya saya puji. Tapi di sisi lain saya cela dia. Ada hal-hal lain yang harus dibenahi. Itu dukungan. Dukungan emosional. Saya bilang, kembangkan semua di gereja. Apa yang kurang di gereja. Sehingga mempermudah, memperindah semua tatanan dalam pelayanan. Kita dukung. Mikrofon sudah tidak bagus, tinggal bilang. Saya bilang begitu sama dia, kelola dengan baik.
Semuanya. Nah, saudara-saudara, kita harus menunjukkan sekali lagi perhatian ya. Empati, pengertian saat mereka mengalami kesulitan dan tantangan. Jalin hubungan yang erat di mana kita mendengar, memberi nasihat dan memberi dukungan secara aktif. Nah, jadi saudaraku yang kekasih dalam Kristus, beri dukungan emosional. Apalagi anak-anak kita mungkin yang masih di bawah umur, ya dipeluk, dicium. Ya. Saya duduk di belakang tadi, saya lihat Pak David ya, diambilnya anaknya itu dari ibu itu dia. Ini sebelum didekatnya dicium dulu. Wah, anak itu merasa, wah, udah dipeluk. Cium lagi. Nah, tapi ini hati-hati sampai batas mana? Kalau sudah gadis gimana? Udah anak lajang gimana? Enggak mau dia. Oke, tapi ada cara-cara lain. Intinya adalah di mana semua anggota keluarga sama-sama merasakan bahwa saya di tengah keluarga ini, di dalam keluarga kami, saya berharga. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Kristus, melalui komunikasi yang terbuka, momen berkualitas bersama, penghargaan dan penghormatan serta dukungan emosional yang kita berikan kepada semua anggota keluarga kita akan menciptakan dan menjaga hangatnya kasih mesra dalam keluarga kita. Oleh sebab itu sekali lagi saudara-saudara, peliharalah ini. Sentuhan kasih. Ciptakanlah, mari kita semua berusaha Bapak Ibu. Supaya semua anggota keluarga merasa nyaman, merasa betah, merasa bahagia di tengah keluarganya. Dan itu harus terus kita upayakan dengan membangun komunikasi yang terbuka. Dan yang kedua adalah kita harus memberi penghargaan, menghormati mereka. Dan juga yang ketiga, momen, waktu berkualitas, waktu yang baik ciptakan. Duduk bersama di teras kah boleh, sambil minum, sambil makan makanan kecil, sambil ngobrol, itu penting. Dan yang keempat, beri dukungan emosional. Dalam pengertian, ketika ketika anggota keluarga kita sedang lemah, saling menguatkan, saling mendoakan, memberi pujian kalau layak dipuji, dan memberi juga pembelajaran kalau mereka harus dikasih pelajaran. Selamat menikmati sentuhan kasih dan mengalami hangatnya kasih mesra di tengah keluarga kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan buat anugerah yang besar ini. Terima kasih untuk keluarga Allah yang diberikan kepada kami, di mana Tuhan memberkati setiap keluarga kami, baik suami, istri, dan anak, ataupun sebagai suami, sebagai istri, semua di tengah keluarga kami diberkati Tuhan. Kami rindukan Tuhan, supaya di tengah-tengah keluarga kami ada sentuhan-sentuhan kasih. Setiap anggota keluarga kami mengalami indahnya kasih mesra. Tuhan, kalau ada di tengah keluarga umat-Mu yang jauh dari kebenaran ini, Roh Kudus tolonglah, supaya kembali kepada kebenaran. Dan setiap kami di tengah keluarga kami mengalami dan menikmati kebahagiaan karena hubungan relasi yang baik di antara kami. Sekali lagi berkati, pulihkan hubungan yang rusak kalau ada yang rusak. Dalam nama Yesus, suami dan istri kembali pulih hubungan yang baik. Orang tua dan anak, anak dengan orang tua, dan semua kami. Terpujilah Tuhan. Sekali lagi, lindungi dan berkati keluarga kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
Thank